Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Sayyid Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad ini akan menyebutkan keistimewaan puasa dan juga sebagian amalan-amalan yang dapat kita lakukan ketika Ramadan untuk memaksimalkan puasa kita, untuk memaksimalkan Ramadan kita. Langsung saja, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini bab As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani, yaitu puasa dan Al-Qur'an itu dapat memberi syafaat atau dapat memberi pertolongan besok ketika hari kiamat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. As-siyamu puasa, wal Qur'anu dan Al-Qur'an, yashfa'ani itu dapat memberikan syafaat atau pertolongan lil 'abdi kepada hamba yaumal qiyamah ketika hari kiamat. Yaqulu siyamu, nanti puasa akan berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am, aku telah menahan dia, aku telah melarang dia daripada makan, wasyahawat, dan juga menunaikan syahwat-syahwat, bin nahari, ketika siang hari. Fasyaffi'ni fih, maka izinkan aku untuk memberikan pertolongan padanya. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an juga berkata, mana'tuhun naum billail, aku telah menahan dia, aku telah membuat dia itu tidak tidur billail, di malam hari. Fasyaffi'ni fih, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepadanya. Qala fayusyaffa'an, Nabi Muhammad berkata, maka Al-Quran dan puasa tersebut diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan kepada orang tersebut. Akhrajahul Imamu Ahmad, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tabarani, dan Imam Tabarani, wa rijaluhu rijalus sahih, dan periwayatnya di situ adalah periwayat sahih. Wa akhrajahul Hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, wa qala ala syarti Muslim, beliau berkata bahwasanya hadis tersebut itu diriwayatkan oleh sanad-sanad yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi di sini itu menjelaskan bahwasanya puasa dan Al-Qur'an itu dapat memberikan syafaat di hari kiamat. Maksudnya apa? Jadi Al-Qur'an, orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Qur'an itu dia nanti bisa mendapatkan syafaat daripada puasanya dan daripada bacaan dia Al-Qur'an besok di hari kiamat. Bahwasanya di sini disebutkan nantinya puasa itu pada hari kiamat akan berkata, wahai Allah, yaitu ya Rabbi, ay Rabbi, wahai Tuhanku, aku ini sebab diriku, kata puasa, sebab diriku dia itu enggak makan, sebab diriku dia itu enggak minum di siang hari, sebab diriku dia itu enggak menunaikan syahwatnya, dia itu menahan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah diriku ya Rabb untuk berbalas budi. Balas budinya dengan apa? Yaitu izinkan aku untuk memberikan syafaat, pertolongan bagi dia ya Rabb. Al-Quran pun juga seperti itu. Al-Quran berkata, ya Rabb, mana'tuhu minan naum, aku yang membuat dia itu enggak tidur malam hari, sebab dia membaca Al-Quran ya Rabb, sebab dia membaca diriku, kata Al-Quran, sehingga dia itu enggak tidur malam hari. Maka ya Rabb, izinkan aku untuk memberikan syafaat pada dia. Maka kemudian oleh Allah itu diberikan izin mereka itu untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa dan yang membaca Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah-ibadah itu dapat menjadi pertolongan kita nantinya di hari kiamat. Makanya dianjurkan bagi kita itu ya untuk memperbanyak ibadah tersebut. Dianjurkan bagi kita terutama ya Ramadan itu ya puasa dan juga membaca Al-Quran. Usahakan ketika Ramadan itu minimal, kata guru kami itu ya minimal 1 kali khotam. Bahkan kalau bisa itu ya 2 kali atau 3 kali. Bahkan kalau bisa itu ya setiap minggu atau 3 hari khotam. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i itu katanya kalau Ramadan itu bisa khotam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Kenapa? Ya karena untuk memaksimalkan fursah tersebut. Nah di sini kan disebutkan katanya itu kan Al-Quran itu bilang
mana'tuhu minan naum fil lail. Itu menunjukkan bahwasanya bagi orang yang membaca Al-Qur'an di malam hari, sehingga nantinya Al-Qur'an itu akan memberi syafaat, ya Allah, aku menahan dia tidur di malam hari sebab dia membaca Al-Qur'an, dia itu enggak tidur ya Rabb, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat. Lah, bagaimana kalau kita itu juga membaca di siang hari? Maka nanti Al-Qur'an itu akan lebih besar memberikan syafaat kepada kita. Sehingga nanti Al-Qur'an bilang, ya Rabb, aku itu menahan dia enggak tidur di siang hari dan malam hari sebab membacaku. Bukan cuma malam hari, siang hari juga ya Rabb. Maka izinkan aku untuk memberikan syafaat. Sehingga nantinya Al-Qur'an itu dapat lebih besar memberikan syafaat kepada kita. Jadi ibadah-ibadah itu bisa memberikan syafaat kepada orang yang melakukannya. Terutama ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, yang mana ibadah di bulan tersebut itu didobel-dobel, dilipat-lipat gandakan. Bahkan yang berhukum sunnah di bulan Ramadan itu diberi pahala seperti wajib. Yang wajib itu diberikan pahala seperti 70 kali wajib di selain Ramadan. Makanya itu adalah fursah, kesempatan bagi kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan tersebut. Nah, tapi di sini seperti halnya ibadah itu dapat bersaksi besok untuk kita di hari kiamat, yang perlu kita ketahui itu adalah bahwasanya maksiat itu juga, na'udzubillah, itu juga dapat bersaksi di hari kiamat. Makanya kita itu terkadang terlalu fokus sama ini, sama keutamaan-keutamaan, tapi kita kadang juga kurang sadar daripada keburukan-keburukan. Makanya makna kebalikannya, bahwasanya ibadah itu dapat memberikan saksi, dapat bersaksi, memberikan persaksian besok di hari kiamat. Lah, maksiat itu juga seperti itu. Maksiat itu juga dapat memberikan kesaksian besok di hari kiamat. Jadi kayak, ya Rob, dia itu meninggalkan sholat gara-gara saya, itu semisal gara-gara HP, atau semisal gara-gara kita itu main sampai lupa waktu, atau semisal gara-gara kita itu melakukan hal-hal yang sampai membuat kita itu lalai kepada ibadah. Maka nanti hal-hal tersebut itu juga dapat memberikan persaksian di hari kiamat. Semisal kita main bola tapi gak tahu waktu, ya Rob, sebab nanti main bola tersebut akan memberikan persaksian, ya Rob, dia itu meninggalkan sholat gara-gara aku, gara-gara main bola. Na'udzubillah, nanti kalau ternyata dia itu juga seperti Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kan memberi syafaat, kalau dia nanti, ya Rob, maka azablah dia karena aku. Atau nanti semisal main HP sampai lupa waktu, sampai lupa sholat, sehingga nanti HP itu juga dapat memberikan saksi, ya Rob, dia itu nggak tidur, dia itu nggak sholat gara-gara ya main HP sampai lupa waktu. Maka na'udzubillah, nanti kalau ternyata HP tersebut itu juga akan bersaksi untuk kita atas keburukan kita di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya seperti itu, hati-hati atas keburukan-keburukan. Kebaikan-kebaikan itu akan memberikan keuntungan kepada kita di hari kiamat, dapat memberi kesaksian, tapi juga keburukan-keburukan juga seperti itu. Keburukan-keburukan itu juga akan dapat memberi kesaksian atas keburukan-keburukan kita di dunia ini nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah pun itu juga adalah orang yang memaksimalkan bulan Ramadan, memaksimalkan momentum bulan Ramadan itu untuk meningkatkan amal beliau. Di sini disebutkan wa akhrajal Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslim wa Nasa'i, dan Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Wal lafdzul Bukhari, dan lafaz ini merupakan lafaznya Imam Bukhari, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dermawan alal itlaq. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan paling dermawannya beliau ini orang yang paling dermawan, dan momen paling dermawannya beliau itu adalah ketika Ramadan. Hina yalgahu Jibril, ketika Jibril bertemu dengan beliau. Wa kana yalgahu fi kulli lailatin min Ramadan, dan malaikat Jibril itu menemui Nabi Muhammad setiap malam daripada bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, kemudian malaikat Jibril mengajari Nabi Muhammad itu Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihal mursalah. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair, itu lebih dermawan atas kebaikannya minar rihal mursalah, daripada angin yang membawa hujan. Jadi
Ini menunjukkan bahwasanya hatta Rasulullah itu sangat-sangat memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk meningkatkan amal beliau lebih banyak daripada hari-hari biasa. Jadi disebutkan Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan daripada orang-orang di seluruh dunia dari dulu sampai yaumul kiamah nanti. Beliau adalah orang yang paling dermawan di atas muka bumi ini. Dan disebutkan bahwasanya paling dermawannya beliau itu adalah ketika Ramadan. Ketika Ramadan beliau itu lebih dermawan lagi daripada hari-hari biasanya. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwasanya Ramadan itu memiliki keistimewaan daripada bulan-bulan yang lain, sehingga Rasulullah memaksimalkan waktu tersebut untuk meningkatkan amal beliau melebihi daripada hari-hari yang lain. Dan juga di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah itu lebih karom, lebih dermawan daripada ar-rih al-mursalah. Maksudnya apa? Ar-rih al-mursalah itu adalah angin yang membawa hujan. Nah, maksudnya angin yang membawa hujan apa? Jadi daerah yang terkena hujan itu tergantung daripada angin yang membawa awannya tersebut, tergantung seberapa angin tersebut itu melebar. Jadi angin yang membawa hujan itu kan pasti melebar kan. Maksudnya hujan itu ketika hujan di suatu tempat itu kan pasti melebar. Alal agol itu satu desa atau satu kecamatan, tapi itu nggak mungkin satu dunia. Lah Rasulullah itu lebih melebar lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Maksudnya lebih luas jangkauannya daripada jangkauan angin yang dapat menurunkan hujan pada suatu tempat. Ketika hujan itu kan pasti kan terkadang kita itu hujan di suatu tempat tapi di tempat lain nggak hujan. Makanya seringkali orang yang berkendara dari tempat yang hujan kemudian di tempat yang lain ternyata kering. Nah ini menunjukkan bahwasanya tempat tersebut itu yang nggak kena angin mursalah itu tadi, nggak kena rih al mursalah, angin yang membawa hujan. Karomnya Rasulullah, dermawannya Rasulullah itu lebih luas daripada jangkauan hujan yang sanggup dijangkau oleh rihul mursalah tadi itu. Ini seperti itulah, semoga paham.